Kata orang-orang, Pak Giri melawan Pak Ipong seperti gajah melawan semut. Enggak apa-apa, semutnya banyak, gajahnya satu, saya bilang gitu. Selamat datang di Radar Madiun Podcast. Assalamualaikum Pak Sugiri Sancoko. Waalaikumsalam Mbak Imas, terima kasih saya diundang di media yang hebat ini. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak Giri? Alhamdulillah sehat. Pagi ini saya agak sarapan agak terlambat sehingga datanya terlambat karena agak macet sekarang. Agak macet. Oh gitu, arah dari Ponorogo ke Madiun memang sudah tidak bisa dikejar dalam waktu yang setengah jam. Harus menyiapkan waktu agak 1 jam kalau memang ke Madiun. Betul sekali. Mungkin juga bebarengan dengan teman-teman yang berangkat kerja atau mungkin aktivitas yang lain ya Pak Giri ya? Iya, karena sudah banyak tumpukan. Jadi populasi mobil sudah semakin tinggi dan jalan belum bisa memadai lebar seperti dulu, seperti zaman populasi mobil masih jarang, jalan segini sudah cukup, tapi sekarang sudah luar biasa sekali ya Pak ya. Sudah luar biasa. Pak Giri, aktivitasnya lancar? Ya, lancar-lancar. Bagaimana musim Covid, kami harus menjaga jarak, kami harus menjaga mulut, kami harus menjaga tangan, harus menjaga sikap, harus menjaga kerumunan. Jadi ya sudah, betul sekali. Kita terima dengan indah, kita syukuri bahwa ini bagian dari ikhtiar yang barangkali semakin irit pilkada kali ini. Tapi tetap harus semangat, jaga kesehatan ya Pak Giri ya. Siap nih Mas. Kita baru kali pertama ya Bapak ya berjumpa sepertinya. Iya, memang baru ini saya diundang Radar, mau sowan juga. Mau ngomong apa di Radar saya bilang. Saya sendiri juga tahu pasti Pak Giri sudah sangat sibuk ini. Belum, biasa saja. Biasa saja. Ya, Pak Giri, ini saya penasaran ini, Pak Sugiri Sancoko kan sebelumnya pernah mencalonkan diri sebagai Bupati Ponorogo. Nah, ini kenapa berambisi lagi Pak Giri mencalonkan sebagai Bupati Ponorogo lagi? Apa sih ambisinya Pak? Saya pikir kalau dibilang ambisi enggak juga ya. Karena kalau saya tidak berangkat nggak ada orang yang berani. Ponorogo akan menjadi, kan memang didesain oleh sesuatu, didesain oleh sesuatu untuk kemudian untuk menjadi pilkada tunggal. Saya pikir kalau ada pilkada tunggal, kenapa harus pemilu 5 tahun sekali? Ya. Kenapa tidak 10 tahun atau 15 tahun sekali pilkada, biar kemudian bupati bisa bertahan sampai 15 tahun sehingga bisa membangun Ponorogo sesuai dengan seleranya, biar tidak ada pilkada lagi. Tapi negara mengatur pemilu tiap 5 tahun, pilkada tiap, artinya apa? Periodisasi 5 tahun itu penting untuk saling evaluasi sehingga ya harus ada demokrasi dong. Kalau nggak ada demokrasi, baik demokrasi mati, pemerintahan tidak ada yang kontrol, mau kemana arahnya, rakyat menjadi korban. Saya tidak mau itu terjadi sehingga dengan modal kecil, dengan badan kecil, dengan para partai kecil-kecil kami berangkat. Kami berangkat dan alhamdulillah 9 kursi cukup. Tapi kami koalisi dengan kursi besar, yaitu kursi rakyat. Nah, ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Jadi memang tidak ingin adanya matinya demokrasi di Ponorogo ya Pak Giri ya? Iya, iya dong, karena ini barang ini harus 5 tahun harus selesai. Betul sekali. Kalaupun mau lagi 5 tahun ya harus tarung kembali biar kemudian ada setidaknya ada evaluasi dari rakyat. Selama 5 tahun rapotmu seperti apa? Saya ini bayar pajak, saya menyerahkan hak yang paling tertinggi, yaitu hak memilih, saya serahkan kepada kamu. Kamu bangunlah Ponorogo. Seperti apa cara membangun? Ada evaluasi, kita dipertanggungjawabkan dan harus bertanggung jawab di depan rakyat. Sehingga setiap 5 tahun penting ada pilihan. Kalau tidak, gaene 50 tahun pilihan bupati. Jadi penak bupati ini biar bertahan 50 tahun kemling di pedita di mana-mana nggak ada pilihan lagi. Enak begitu. Nah, ini harus ada pilihan. Ini penting sehingga saya berangkat ikhtiar sampai liang lahat, itu penting untuk membela sesuatu yang kami perjuangkan. Luar biasa sekali. Nah, ini tadi juga saya menyampaikan, Pak Giri menyampaikan bahwa Pak Giri sendiri sudah pernah mencalonkan diri gitu. Kalah waktu itu. Dan untuk saat ini pun juga mencalonkan diri dengan lawan yang sama. Artinya lawan dari Pak Giri itu kan incumbent, petahana gitu. Nah, menanggapi hal tersebut gimana Pak Giri? Saya tidak pernah dengan petahana merasa lawan. Kami sama beliau itu secara pribadi walaupun tidak pernah komunikasi, tapi sama-sama berikhtiar untuk baik. Sehingga kemudian kami dengan senyum,
Yang lain-lain pada gelisah, kami dengan senyum, dengan indah saja bahwa kami ini berfastabiqul khairat. Yang kami rebut adalah bagaimana mencita-citakan Ponorogo lebih baik. Ini tidak boleh dengan kemerungsung, Betul tidak sekali. boleh dengan panik, tidak boleh dengan gemeter, tidak boleh dengan marah, harus dilakukan dengan cara yang elok sehingga produk dari elok itu akan menghasilkan sesuatu yang elok. Itulah. Betul, saya setuju Pak Giri. Nah ini lantas peluang bisa menangnya seberapa besar Pak? Sudah saya katakan di depan, kalau saya hanya partai saya 9 kursi didukung partai non parlemen yang juga jumlahnya tidak sedikit, tapi partai rakyat yang mendorong saya adalah rakyat berbondong-bondong luar biasa mengusung saya, peluang saya menang ya memang tidak bisa mengatakan saya harus menang 100% menang, tidak. Tapi kami akan berusaha untuk menang. Kalau dari ukuran-ukuran ilmiah, dari ukuran-ukuran potret survei, kok rasa-rasanya rakyat ingin berubah. Hanya perasaan takut, kalau Pak Giri nggak jadi nyalon saya diintimidasi. Lurah juga begitu. Kalau Pak Giri tidak menang saya diintimidasi. Camat juga begitu. Kalau Pak Giri nggak menang saya akan dipindah kemana. Loh, ini sudah ini saya katakan jangan takut mengambil sikap demokrasi dan pilihan karena ini sah oleh undang-undang. Saya akan lindungi jika ada sesuatu yang kemudian membuat terintimidasi. Gitu loh. Jadi monggo hari ini kita serahkan kepada rakyat, kita serahkan kepada publik, kepada rakyat Ponorogo bahwa hak pilih itu hak yang tertinggi rakyat, kita berikan mereka biar mereka memilih dengan hati nurani yang elok. Ayo berfastabiqul khairat, kita berlomba-lomba dalam kebaikan, kita paparkan kebaikan. Toh masing-masing punya rekam jejak. Saya barangkali ada rekam jejak saya selama hidup di Ponorogo, selama saya menjadi DPRD Jawa Timur, selama saya kalah, sama-sama punya rekam jejak. Betul. Pak Ipong juga punya rekam jejak, dia pernah memimpin selama 5 tahun. Kalau emang baik dan top, pasti rakyat akan mencatat dan akan dipilih. Itu prinsipnya. Betul sekali. Jadi ada di tangan rakyat ya Pak Ada ya, di tangan rakyat rakyat. yang mengetahui mana yang Rakyat yang baik gitu mengetahui. ya Pak ya. Nah kalau berbicara partai Pak Giri ini sebenarnya Pak Giri ikut partai apa? Partai saya pertama Partai Rakyat banyak. Yang kedua PDI Perjuangan 4 kursi. Oke. Kemudian PAN 3 kursi, Hanura 1 kursi, P3 1 kursi. Yang mendukung banyak ada PBB. PBB itu memang partai nggak punya kursi tapi namanya partai. Iya. Mendukung saja. Kemudian ada PSI, ada Berkarya, ada Garuda, ada PKPI, ada apalagi lupa. Oh, Perindo, ada Banyak Perindo. ya, Pak, Jadi ya. banyak partai kecil-kecil yang orang mengatakan non parlemen, kami katakannya sudah. Mari kita kumpulan dari rencekan kecil-kecil ini kemudian kita menyatu sebuah kekuatan besar untuk kemudian bisa mengalahkan petahana. Kata orang-orang, Pak Giri melawan Pak Ipong seperti gajah melawan semut. Tidak apa-apa, semutnya banyak, gajahnya satu, saya bilang gitu. Betul, oke. Tadi Pak Giri menyampaikan ikut partai PDIP gitu. Saya PDI penasaran, PDIP Perjuangan gitu. Saya penasaran, Pak Giri ini kan terkenal lama di Demokrat Iya. gitu. Terus tiba-tiba pindah ke PDIP. Aku tidak pindah, Demokrat tidak merekom saya. Ini pertimbangannya apa Pak? Pertimbangannya yang merekom PDI Perjuangan. Oh gitu. Pertimbangan saya tidak, saya bukan pragmatis, jadi sampai hari ini saya juga tidak disuruh mundur, saya nggak mundur. Saya karena kader Demokrat sudah cukup lama di Demokrat, kemudian Demokrat DPP tidak memberikan rekomendasi ke saya, barangkali beda. Bukan berarti dia tidak suka, pasti betul. hanya beda tipis, hanya persoalan beda persepsi bagaimana mempersepsikan menang dan kalah. Itu saya pikir itu sehingga DPP, DPC, DPD barangkali tidak yakin bahwa saya menang saking sayangnya kepada saya tidak direkomendasi. Oke. Tapi kemudian PD memberikan nyawa kepada saya buat kasih rekom. Ya sudah saya bangkit dan sekarang sudah dengan PDI Perjuangan. Tapi saya juga tidak keluar dari, artinya bukan saya mendua, tapi memang kalau mau dipecat ya, ya pecatin ya Mas kalau saya salah, saya bilang. Tapi kan saya untuk mundur, wah aku ora sir mundur loh. Tapi karena Demokrat yang PDI Perjuangan yang memberikan rekom, ya sudah kita berjuang bersama PDI Perjuangan, PAN dan P3. Kecil tapi semat, lincah dan gesit. Oke. Berarti pertimbangannya harus tetap maju itu tadi ya Pak ya, tidak akan mundur gitu agar bisa tetap mencalonkan Iya diri. karena gitu. harus direkom oleh partai atau betul independen. sekali. Independen sudah nggak nutut secara waktu. Jadi kami harus ya sudah. Tapi kami juga tidak mungkin tidak berangkat karena menyelamatkan
bayi yang sedang lucu yaitu demokrasi ini harus tetap hidup. Jangan sampai pilihan rakyat ini hanya gara-gara tidak direkom salah satu partai yang telah membesarkan saya, kemudian saya rela membunuh bayi demokrasi Ponorogo, karena ini jauh lebih penting, jauh lebih penting. Mbak, siapa namanya? Imas. Pernah ke Ponorogo ya? Pernah, Bapak. Saya sering ke sana. Ponorogo sama Madiun maju mana? Maju mana ya, Pak ya? Lihat kotanya maju mana? Ponorogo mungkin dengan lebih Ponorogo dengan Wonogiri maju mana? Ponorogo, Bapak. Duh, dari mana? Dari jalan-jalannya jalan-jalannya gitu. Halus mana? Halus Wonogiri sudah. Iya kan? Yang bicara wartawan, saya tidak ngomong. Soalnya saya pernah ke sana, Pak. Mungkin saya nggak tahu kalau jalan-jalan yang lain gitu ya. Bisa aja ya, Pak ya. Oke. Jadi memang ada pertimbangan-pertimbangan juga ya, Pak. Itulah ya. yang kami perjuangkan, sehingga kenapa kami maju, bukan semata-mata ambisi pribadi, bukan semata-mata kemerengseng pengen menguasai. Enggak. Saya jauh dari itu. Saya jauh dari itu, tapi kemudian kalau rasa itu ada, kalau tanpa ambisi perang tidak bergirah. Tapi pasti ambisi itu ada, tapi bukan karena menguasai, bukan karena apa. Tapi kami ingin bersama-sama rakyat untuk biar Ponorogo setidaknya sejajar. APBD kita sama dengan Wonogiri, tapi jalan-jalan kok alus Wonogiri, Trenggalek alus Madiun kota, Madiun kabupaten. Kenapa bisa begitu? Berarti pasti ada yang keliru tempat, ada yang keliru prioritas. Nah, saya berharap dengan pilihan ini setidaknya biar semua masyarakat kemudian punya pilihan, semua masyarakat, semua rakyat punya hak untuk memilih bagaimana sih berubah itu, bagaimana sih baik itu, bagaimana sih Ponorogo maju itu. Setidaknya kami serahkan sepenuhnya kepada rakyat Ponorogo yang hak prerogatif memilih adalah para beliau pada rakyat Ponorogo itu. Oke, karena nanti yang merasakan perubahannya juga rakyat. Iyalah. Oke, baik Pak Giri, mendengar pertimbangan-pertimbangan itu, Pak, saya ini pernah sempat mendengar kabar pilkada akan ditunda, gitu, di pilkada 2020 kali ini, karena memang situasi dan juga kondisinya pandemi, berbeda dengan pilkada-pilkada tahun-tahun sebelumnya. Nah, menanggapi hal tersebut gimana Pak kalau nantinya pilkada ditunda? Enggak jadi ditunda. Kemarin saya dapat kopian RDP rapat jejak dengar pendapat DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, enggak ditunda. Saya juga mimpi ditunda biar mainnya fair, petahana tidak ada, sehingga tarung bukan bupati sama petahana, tapi Sugiri Sancoko melawan Haji Ipong Muklisoni, itu enak. Jadi tidak bisa menggunakan instrumen kecamatan, tidak lagi bisa menggunakan instrumen kepala desa, tidak bisa menggunakan struktur ASN. Saya tarung elok, itu yang mimpi saya. Tapi karena ini negara tidak menunda, ya sudah, apapun situasinya kita harus siap. Kita harus siap. Oke. Tapi Pak Giri, ketika di Ponorogo kemarin ini nyuwun sewu, Pak Giri bersama dengan paslon lainnya kan juga ada beberapa masa gitu. Sementara dari pihak paslon sendiri kan juga harus mengkampanyekan protokol-protokol kesehatan gitu. Nah, itu bagaimana Pak Giri menyikapi aturan-aturan yang digodok oleh pemerintah itu, Pak? Memang sulit ya. Kami ini tidak populer. Untuk menuju ke populer kami harus mengundang massa, kami harus berkampanye akbar. Sementara aturan main COVID tidak boleh mengundang massa, ya sudah kami harus pakai cerdas, tapi rakyat tahu kok. Sehingga di mana-mana saya selalu pakai masker, yang lain pada polisi, pada operasi justisi yang tidak pakai masker didenda. Daripada kita ikut-ikut begitu, sudah kita bagi masker saja lah kemana-mana kayak gitu ya. Artinya kita mencoba untuk mengingatkan dengan cara yang lain. Kita mengingatkan rakyat dengan cara yang lain biar kemudian rakyat saling sama-sama mengingatkan. Oke, karena memang dalam aturannya sendiri paslon juga harus mengkampanyekan itu ya Pak ya. Apalagi situasi dan juga kondisinya pandemi seperti ini. Betul sekali, luar biasa sekali. Bawa hand sanitizer, bawa masker, selalu siap sedia gitu. Selalu di kantong ya Pak ya, biar nggak lupa. Artinya kalau dipandang orang, Pak Giri ini bawa hand sanitizer gitu. Kalau dalam trip tuh berarti bisa dikasihkan ke orang lain kalau misal bisa disemprotkan gitu Pak Giri. Gini kita repot kan, kita budaya jabat tangan itu sudah budaya dari nenek moyang. Kita juga bisa melihat orang itu sayang sama saya, cinta sama saya, senang sama, dilihat dari hangatnya jabat tangan. Kalau jabat tangannya dingin kan nggak hangat, tapi kalau erat begini hangat. Sehingga kami tidak bisa begini saja, sehingga kami kasih ini biar kita bisa mengukur seberapa orang ini keakrabannya,
tapi kami kasih hand sanitizer biar sama-sama clear. Oke, berarti mengedukasi juga ya Pak ya, mengedukasi, mengingatkan juga. Nah, di tengah pandemi seperti ini, lalu model kampanye Pak Giri nantinya seperti apa Pak? Apakah virtual juga? Ini saya dalam rangka ke Radar ini mengajak Radar untuk menjadi motor penggerak perubahan Ponorogo. Karena Radar punya instrumen apa saja, ya sudah. Ayo Radar, kita bersama-sama Sugiri Sancoko menjadi motor perubahan. Apa yang Radar punya, online-nya atau apanya, sudah. Saya ikut masuk dalam rangka ini. Oke, baik. Berarti peran media sangat penting ya Pak ya, menjembatani paslon di tengah pandemi seperti ini. Gitu. Oke, dari paparan Pak Giri itu tadi, lalu target di Pilkada 2020 ini seperti apa Pak? Targetnya apa maksudnya? Target untuk mungkin untuk menang, melawan petahana, incumbent. Ya pasti menang lah Mbak. Kami kan sudah menghitung, kami tidak bertarung konyol. Kami kalau sudah bertarung ini pasti harus menang. Pasti harus menang dengan sesuatu yang terukur, dengan cara yang elok, dengan cara yang bermartabat. Masyarakat sudah pernah dipimpin petahana. Oke. Masyarakat sudah pernah dipimpin petahana, yang belum kan saya pimpin. Tentu saya punya kesalahan masa-masa lalu saya menjadi DPR. Saya minta maaf kepada rakyat bahwa mohon diberi kami waktu, diberi kami kesempatan agar kemudian yang kami inginkan, yang rakyat inginkan bisa terwujud bersama-sama. Gitu loh. Toh petahana sudah mengalami ya begini-begini gitu kan, atau begitu-begitu, monggo terserah rakyat yang menilai. Tapi aku kan belum. Berikan kami kesempatan kalau pengen tahu bedanya. Gitu Bos. Oke, tapi saya penasaran strateginya sendiri. Strateginya seperti apa Pak Giri? Saya nggak punya strategi, pokoknya sudah kemana-mana ketemu rakyat. Strategi politik yang paling tinggi di depan rakyat adalah bagaimana kita bisa mendekati konstituen, itu saja. Berarti mengikuti alur saja, bagaimana nanti baiknya. Iya sudah, kami nggak punya strategi khusus, karena kalau siarkan di media ya bocor nanti. Betul. Yang penting bagaimana nanti baiknya ya rakyat yang tahu ya Pak Giri ya. Nanti bisa diikuti orang lain, gawat nanti. Saya pecut sama di mana diikutin kok. Oh, bisa dicontoh orang lain nanti Pak ya. Jangan dibocorkan di sini. Betul sekali. Iya, Mbak. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Giri sudah hadir di studio kami. Next kita boleh main-main ke Ponorogo Pak Giri? Boleh. Saya siapkan satu posko khusus untuk Radar. Serius Pak? Serius. Jadi mau di sana nanti mengundang siapa? Boleh juga mengundang Pak Ipong di posko itu. Oke, boleh, baik. Sudah disiapkan? Sudah disiapkan. Sudah siap. Untuk Radar. Ini videografer kita. Iya, mungkin sudah siap ke Ponorogo. Ya, monggo, siap, kita agendakan saja ya Pak Giri ya. Oke. Terima kasih telah mengundang kami. Saya juga terima kasih banyak sudah mau ngobrol bersama dengan saya dan juga tim. Gitu. Pak Giri sehat selalu, salam saya untuk Ibu Lisdiarita. Mudah-mudahan sehat dan juga rekan-rekan yang lainnya. Ya, Ibu Jangan Lisdiarita, kapok ke sini ya Pak ya. Ibu Lisdiarita itu kan kami mencoba begini. Kenapa saya memilih wakil cewek? Ponorogo itu tidak hanya butuh bapak-bapak, tapi juga butuh bapak ibu agar kemudian semua rapi, semua adil dan semua terakomodir dengan terayomi dengan utuh. Merangkul semuanya ya. Perempuannya terangkul dengan elok. Oke, baik. Ya. Sehat selalu Pak Giri, sukses selalu. Mudah-mudahan pesta demokrasi di Desember nanti berjalan dengan lancar. Pak Giri, mudah-mudahan Pak Giri menang gitu. Mudah-mudahan Pak Giri bagaimanapun nanti terbaiknya. Yang terbaik pokoknya Pak Giri ya. Matur. Nanti biar rakyat yang tahu. Siap. Pak Giri, rakyat yang Terima tahu kasih. gitu. Karena kalau saya ke Ponorogo, kalau saya warga Ponorogo bisa ikut memilih Pak. Sayangnya saya bukan warga Ponorogo gitu. Butuh doanya menang saja Pak sekali lagi. Yang penting doa saya Pak di dalam hati saja ya. Sekali lagi terima kasih banyak dan jangan kapok kalau kami undang ke sini lagi. Siap Mbak, siap. Oke, terima kasih banyak teman-teman Jawa Barat Radar Madiun, saya Mas Devi, sampai jumpa.